Sekeliling kita dan keadaan sekitar kita bisa saja mengalami kemerosotan dan kemunduran. Namun, respons atau reaksi kita terhadap kemerosotan dan kemunduran itu berangkat dari kualitas keyakinan dan percaya kita kepada Tuhan. Bila kita menaruh pengharapan, keyakinan, dan percaya kepada Tuhan seutuhnya, sambil punya hati yang takut akan Tuhan, maka kemerosotan dan kemunduran di sekitar kita tidak akan menjajah dan merusak keyakinan kita. Karena orang yang hidupnya takut akan Tuhan dihidupi oleh kasih setia Tuhan yang tidak pernah putus, yang juga tidak pernah pupus, selalu ada, tersedia, dengan syarat kita punya hati yang takut akan Tuhan. Sehingga kita tidak takut lagi akan apapun juga yang ada di sekitar kita. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari 2 bagian Yeremia. Pertama pasal 31 ayat yang ketiga. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Lalu 33 ayat 3, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau, dan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Yeremia adalah seorang nabi yang sebagaimana pernah saya katakan nabi peratap, yang hidupnya penuh dengan ratapan demi ratapan, bukan meratapi dirinya sendiri yang ditimpa kemalangan, tetapi meratapi bangsanya yang mengalami kemerosotan dan kemunduran. Keadaan sekitar dan sekelilingnya menunjukkan akan tanda-tanda pada kehancuran, kepunahan yang mengerikan, masa depan yang suram, dan keadaan serta tragedi yang menyeramkan itu terjadi di hadapan Yeremia. Namun yang menarik adalah justru Yeremia tidak mengalami kemerosotan dan kemunduran, sekalipun dia hidup di sebuah keadaan yang sedang merosot dan mundur. Apa rahasia Yeremia? Yeremia adalah seorang nabi yang punya perasaan yang peka, yang halus, peka terhadap nasib bangsanya, peka terhadap perasaan orang-orang yang sedang menyimpang dari Tuhan. Pada saat itulah dia selalu hidup takut akan Tuhan, dan inilah yang sebenarnya menjadi rahasia kekuatannya di dalam melayani sebagai nabi. Dan ketika dia takut akan Tuhan, apa yang menjadi kekuatan dia? Saat seseorang diperintah oleh takut akan Tuhan, maka dia diberi makan oleh kasih setia Tuhan. Kesetiaan Tuhanlah yang menghidupi dia. Kesetiaan Tuhanlah yang memelihara dia. Dan kesetiaan Tuhan bukan kesetiaan yang 1-2 kali saja dinyatakan, tapi setiap kali dan tanpa henti. Tak putus-putusnya kasih setia Tuhan itu membaharui hati setiap orang yang takut akan Tuhan. Karenanya di dalam Yeremia 31, sebuah ungkapan yang menunjukkan kasih Allah kepada orang pilihannya yang sedang mengalami berbagai macam pergumulan dan pelanggaran. Di situ dikatakan, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Perhatikan bagaimana kasih setia Tuhan dinyatakan dengan Tuhan yang tidak pernah jauh daripada orang-orang yang sedang menyimpang daripadanya. Walaupun dari jauh Tuhan menampakkan diri, ini bukan berarti Tuhan menjauh, tetapi Tuhan memperlihatkan kekuatannya sekalipun mereka orang-orang itu sedang jauh daripada Tuhan. Dan bukan itu saja, Tuhan menunjukkan kasih setianya dengan mengasihi dengan kasih yang kekal itu. Bukan kasih yang sementara, bukan kasih yang fana, tapi kasih yang tak pernah berhenti. Dan ditambahkan lagi dengan sebuah imbuhan, aku akan melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Berarti berkesinambungan, sebuah cinta kasih kekal dan kesetiaan yang bukan saja diberikan untuk satu keadaan tertentu, tapi di berbagai keadaan, kasih setia Tuhan terus berlanjut. Di dalam setiap keadaan-keadaan orang sedang terkejut, kasih setia Tuhan berlanjut. Pada saat orang usianya makin lanjut, kasih setia Tuhan juga tidak pernah berhenti. Dia terus berlanjut
kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Kita lihat inilah sebenarnya makanan orang yang takut akan Tuhan, yaitu kasih setia Tuhan yang lebih dari hidup itu. Dan konsekuensinya ada di dalam Yeremia 33 juga ayat yang ketiga. Yeremia memberitahukan bahwa kalau hidup kita takut akan Tuhan dan dipelihara oleh kasih setia Tuhan, maka Tuhan membuka telinganya untuk mendengarkan seruan kita kepadanya. Makanya Yeremia 33 ayat 3 mengatakan, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau." Konsekuensi dari kasih setia Tuhan yang terus berlanjut dan tidak pernah putus-putusnya diberikan kepada orang yang takut akan Tuhan adalah Tuhan senantiasa menjawab setiap seruan doa anak-anaknya, dengan tentu saja syarat yang hatinya takut akan Tuhan. Dan bukan saja menjawab, tetapi Tuhan meresponinya dengan memberitahukan hal-hal besar yang tak terpahami, yaitu hal-hal yang saat ini kita tidak ketahui. Ada banyak misteri, ada banyak hal yang kita tunggu-tunggu, ada banyak hal yang kita dengan akal pikiran kita tidak mampu memahaminya, tidak mampu menyelaminya. Tetapi Tuhan menjanjikan bahwa bila kita berseru kepadanya, Tuhan menjawab, sekaligus juga Tuhan memberitahukan hal-hal besar yang tak terpahami itu. Rahasia Tuhan akan disingkapkan bagi orang yang membuka rahasia hidupnya kepada Tuhan karena hatinya takut akan Tuhan. Karenanya, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang setiap hari belajar takut akan Tuhan. Bukan takut pada keadaan sekitar kita yang merosot dan mengalami kemunduran. Takutlah akan Tuhan, karena orang yang takut akan Tuhan dihidupi oleh kasih setia Tuhan yang tidak pernah putus-putusnya dicurahkan. Dan konsekuensinya kita bisa berseru terus padanya tanpa putus, walaupun terkadang harapan kita hampir pupus. Tuhan mengerti pupusnya harapan kita. Tuhan mengerti akan pedih dan sedihnya pergumulan kita. Tetapi Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dari jauh Dia menampakkan diri kepada kita dan mengatakan, "Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, yang tak pernah putus." Apapun keadaanmu, jangan putus pengharapan. Sekalipun engkau hampir pupus harapan itu, tetaplah datang dan percaya. Takutlah akan aku dan aku akan tetap memeliharamu senantiasa. Biar pesan sederhana ini boleh jadi kekuatan kita untuk tetap bersemangat. Hiduplah takut akan Tuhan dan berjalanlah bersama dengan Tuhan, tanpa pernah berjuang sendiri, tetapi selalu andalkan hikmat Tuhan supaya engkau bisa menguasai dirimu dalam segala keadaan. Tuhan mengasihi kita sekalian dengan kasih-Nya yang abadi. Selamat berjuang lagi, selamat semangat tanpa henti, karena Tuhan tidak pernah henti menyemangati kita. Amin.